Presiden B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden Indonesia dari 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999, menggantikan Soeharto yang lengser setelah gelombang reformasi. Meskipun masa kepemimpinannya singkat, Habibie meninggalkan beberapa prestasi penting yang berpengaruh besar pada perkembangan demokrasi, kebebasan, dan kemajuan teknologi di Indonesia. Berikut adalah warisan penting dari era B.J. Habibie. 1. Undang-Undang Otonomi Daerah. Salah satu prestasi terbesar B.J. Habibie adalah pengesahan Undang-Undang Otonomi Daerah pada tahun 1999. Undang-undang ini memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintahan daerah untuk mengelola sumber daya dan kebijakan di wilayahnya masing-masing. Otonomi daerah bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, serta menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Undang-undang ini juga menjadi tonggak penting dalam desentralisasi kekuasaan setelah era sentralisasi yang ditetapkan selama kepemimpinan Soeharto. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah mendapatkan kebebasan yang lebih luas dalam mengambil keputusan, terutama dalam hal keuangan, pembangunan, dan manajemen sumber daya. 2. Kebebasan pers. Di bawah kepemimpinan B.J. Habibie, Indonesia mengalami perubahan besar dalam hal kebebasan pers. Habibie mencabut berbagai aturan yang membatasi kebebasan media, termasuk pembatasan penerbitan surat kabar dan majalah. Pers tidak lagi harus mendapatkan izin dari pemerintah untuk terbit, sehingga era kebebasan pers di Indonesia dimulai. Kebijakan ini memungkinkan media untuk lebih kritis terhadap pemerintahan dan membawa isu-isu penting yang sebelumnya ditutup-tutupi ke publik. Kebebasan pers yang diberikan Habibie membuka jalan bagi terbentuknya media yang lebih independen, berani, dan bebas dari sensor pemerintah. 3. Pemilu Demokratis 1999. Selama masa jabatan B.J. Habibie, Indonesia menggelar pemilu pertama yang bebas dan demokratis pada tahun 1999. Pemilu ini dianggap sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia karena dilakukan secara terbuka dan partisipatif, berbeda dari pemilu pada era Orde Baru yang dikendalikan secara ketat oleh pemerintah. Pemilu 1999 diikuti oleh banyak partai politik yang menandai akhir dari dominasi Golkar dan dimulainya era multipartai di Indonesia. Pemilu ini berhasil memilih anggota DPR dan MPR baru yang lebih demokratis, sekaligus membuka jalan bagi terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai Presiden keempat Republik Indonesia. 4. Pembebasan Timur Timur. Pada masa pemerintahan Habibie, salah satu isu besar yang dihadapi adalah status Timur Timur, yang sekarang disebut dengan Timur Leste. Setelah bertahun-tahun menjadi wilayah yang dipersengketakan, Habibie mengambil keputusan untuk mengizinkan Timur Timur mengadakan referendum yang akhirnya memutuskan untuk merdeka dari Indonesia pada tahun 1999. Meskipun langkah ini kontroversial, keputusan Habibie untuk menghormati hasil referendum tersebut diakui sebagai langkah yang menunjukkan komitmennya terhadap demokrasi dan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timur Timur. Hal ini juga mengakhiri konflik panjang di wilayah tersebut, meskipun menyebabkan gejolak di dalam negeri. 5. Reformasi hukum. Di bawah kepemimpinan B.J. Habibie, pemerintah Indonesia mulai melakukan reformasi di sektor hukum dan peradilan. Langkah-langkah ini termasuk upaya untuk memperkuat independensi lembaga peradilan dan mengakhiri dominasi pemerintah terhadap sistem hukum. Walaupun proses reformasi ini baru dimulai pada era Habibie, ia meletakkan fondasi untuk perubahan lebih lanjut dalam upaya memperbaiki sistem hukum yang lebih transparan dan adil. 6. Penghapusan dui fungsi ABRI. Habibie juga memainkan peran penting dalam reformasi militer, khususnya dengan mengurangi peran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI dalam kehidupan politik dan pemerintahan. 7. Membawa rupiah kembali menguat. Di masa kepemimpinannya yang singkat, yakni hanya 1 tahun 5 bulan, Presiden ketiga Republik Indonesia ini justru berhasil membuat mata uang Garuda menguat 34% dari 16.800 menjadi 7.385 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pada 21 Mei 1998, Habibie ketiban sampur melanjutkan nahkoda Republik ini yang sedang terkoyak oleh krisis keuangan yang berkembang menjadi krisis ekonomi dan krisis sosial. Demo mahasiswa dan krisis ekonomi yang berlarut menjungkalkan rezim Soeharto. Beberapa pekan setelah dia menduduki kursi presiden, nilai tukar rupiah sempat ambrol hingga mencapai level terlemahnya sepanjang sejarah, yakni di level 16.800 rupiah pada 1 Juni 1998. Sentimen pasar memang sangat buruk di tengah ambruknya ekonomi negara Asia lainnya. Di Indonesia, bank ras atau penarikan dana besar-besaran menerpa bank-bank sejak tahun 1997 karena nasabah khawatir dana simpanan mereka hilang. Indeks harga saham gabungan jatuh dari level psikologis 500 ke 258 pada tanggal 6 Oktober 1998 dan disintegrasi bangsa menyeruak. Paket restrukturisasi perbankan untuk membangun kembali perbankan yang sehat pada 21 Agustus 1998 cukup efektif. Lewat kebijakan ini, beberapa bank dimerger untuk menjadi bank baru yang kuat dari sisi pendanaan. Salah satu hasilnya adalah Bank Mandiri.
Pemerintahan Habibie juga mengambil keputusan besar untuk memisahkan Bank Indonesia dari pemerintah. Dengan pemisahan itu, BI menjelma menjadi lembaga independen dan mendapatkan lagi kepercayaan. Habibie mampu meyakinkan pasar global dan menjinakkan tekanan atas rupiah, meski tanpa dukungan intervensi BI yang kala itu belum memiliki kewenangan stabilisasi rupiah. Gubernur BI, Peri Warjio, kini berwenang mengintervensi rupiah berkat UU tentang BI nomor 23 tahun 1999 yang diteken oleh Habibie. Dalam masa pemerintahan Habibie, rupiah tercatat menguat 34,1% dari Rp11.200 per dolar Amerika Serikat menjadi Rp7.385. Rupiah bahkan sempat menyentuh level terkuatnya dalam sepanjang sejarah Indonesia setelah krisis 1997, yakni pada Rp6.550 per dolar Amerika Serikat.